Oke, farmers. Sekarang kita akan lihat proses pembuatan minyak goreng ya dengan cara tradisional banget ya, masih dengan tungku dan kayu bakar. Oke, di sini ada dengan ibu siapa di sini? Dengan ibu Minah ya. Ibu Aminah Ibu Aminah. Oke, saat ini sedang ngapain Ibu Minah? lagi bikin minyak buah kelapa. Lagi mau mengekstrak minyak kelapa. Soalnya minyak yang di pasar-pasar itu mahal harganya sekarang. Oh ya. Kalau kita jual buah kelapa ini harganya murah. Harganya murah ya, lebih baik dibuat minyak Iya, ya. lebih baik kita bikin minyak. Katanya di bawah itu kan kalau minyak buah kelapa ini di pasar itu mahal banget katanya. Oh gitu, baik Ibu Aminah. Ini prosesnya awalnya gimana ini? Mulai, nah ini kan dari minyak dari kelapa nih. Oke, jadi ini kelapa ini hasil punya sendiri atau beli Ibu Aminah? Punya sendiri. Oh, punya sendiri. Jadi sekitar ini yang dibuat sekarang ini berapa banyak kelapa? Kemarin ini ada 26. 26 kelapa ya, 26 kelapa. Jadi prosesnya pertama kelapanya itu diparut ya. Enggak, dieler itu Oh, pakai eler. Oh ya, pakai dieler. eler. Setelah itu kita amas. Oh ya, amas itu maksudnya dipijat ya, Dipijat 2 kali, dipijat itu. Berapa kali? Pertamanya itu santan kanin namanya. Oh, Terus ya. ntar kita ulang lagi. Hmm, Ampasnya udah kita amas itu, kita ulang lagi. Ulang lagi. Oke. oke. Berarti 2 kali kita amas. 2 kali dipijat ya biar benar-benar Nah, santannya 2 kali itu habis ya. Iya, 2 Oke. kali. Setelah kita itu, setelah diamas itu istilahnya terus diapakan Ibu Aminah? Nah, terus setelah itu santannya itu kita biarin dulu sampai kental dulu sebentar kan. Dibiarkan terus. Terus kita masakkan air dulu. Misalnya Kita- 1 genceng atau 1 subuk kecil Ya, itu kan. kita Nah, masakin setelah air hangat itu mendidih, nah langsung kita tumpah di santan situ. Oh, Air hangat ya, itu. ya, Nah, dilarutkan di santan itu ya. Nah, kalau kan air hangat itu kan di bawahnya itu. Hmm. Nah, berarti santannya itu naik ke atas. Oh ya ya, jadi naik kan ke atas. santan nih, misalnya pakai panci nih, Iya, ya. pakai panci. Oh, jadi di sini santan terus dimasukkan air hangat. Air hangat. Oke. Nah, terus ntar kan ntar minyaknya jadi ke atas. Oke, Naiknya jadi ini itu. farmers prinsip kelarutan ya teman-teman. Farmers, jadi ya ini prinsip Setelah itu kelarutan kita sederhana. kita tutup. Oh, Kita tutup. Ya. Ya, oke. Nah, kita tutup pakai ini, pakai ini. Baik baik. Nah, Jadi misalnya ini kalau sekarang ini kita udah bikin santan udah selesai itu. Nah, besok pagi-pagi kita ambil itu minyaknya dari atas itu kan. oke. Terus kita masakin. Baik, ini farmer, jadi ini prinsip kelarutan ya. Jadi minyak itu akan naik ketika dicampur dengan air, itu santan. Nanti dia akan memisah. Ya, ini prinsip kelarutan sederhana ya. Nanti minyaknya akan naik ke atas dan airnya tertinggal di bawah. Nah, setelah dia naik itu minyak yang di santan itu ditaruh di mana Ibu Aminah? Ini kan kita masakin ini pakai Langsung di kuali. sana. Yang ini apa ini yang di sini? Apanya? Yang ini apa? Yang ini kan santan kanenya ini kita Oh ya. pindah ke sana. Jadi yang dari sana yang diseduh sama air hangat Iya. itu, yang di atas itu diambil terus dipindahkan di sini, disatukan di sini. Jadi dengan sederhananya bahwa inilah yang akan kemudian diolah jadi minyak. Yang ini juga Oke, nih, ini air kan ya. kita jual. Yang tadi yang di bawah, mungkin di bawah. Jadi ketika dinaikkan itu nanti dipindahin ke sini. Oke, jadi ya bisa dibilang inilah yang akan kemudian proses jadi minyak. Prosesnya itu biar cepat itu paling lama semalam dengan cara ditutup rapat biar minyaknya benar-benar yang istilahnya kelarutan minyak ya naik ke atas. Oke, setelah itu nah ini kita sudah dimasukin sini, dipisahkan dari istilahnya ini, jadi bisa kita bilang filtrat ya. Ini kita bisa bilang filtrat, tapi ya kemudian dimasukin ke sini, lalu setelah itu baru kemudian diproses ini ya kita bisa bilang ekstrak akhirnya dengan cara digoreng ya Ibu Minah. Enggak digoreng, ini dikelak. Oh, dikelak ya, dikelak. Oke. Supaya menjadi minyak-minyak asli. Oke, itu berapa lama kira-kira dimasak? Ini sebentar lagi kalau udah kering ini tain lalannya ini. Oh Sampai iya. Besar gitu. Oh, itu jadi penandanya ya, tain lalenya udah besar, itu namanya filtrat ya. Kita bisa filtrat kalau udah ya, gesar, kering lah istilahnya, Tainan digoreng. juga ini kalau kita bawa ke pasar nih mahal. Oh ya, itu harganya. jadi hasil akhirnya itu bisa dijual. Ini Kalau enak masih ya. licin, belum ini kalau Oh. masih licin belum.
Oke, kalau mesin licin masih belum. Kalau Oke. kayunya masih licin belum jadi. Oke. Ini yang dari 26 apa namanya kelapa yang kecil-kecil ya, ukuran harga berapa yang kemarin dibuat harga? 2.500. Oh iya, dua setengah ya, ukuran 2,5 dan 26. Jadi lumayan banyak ya. Ini masih tinggal satu okor besar, ini masih banyak ya. Itu lihat hasil minyaknya satu kuali. Oke, dari 26 itu kali 25.000 itu loh. Nah, dibandingkan dengan harga minyak sekarang itu cukup menguntungkan ya. Hasil dia begitu celu sebotol baru nundim tuh ngobeng minyak sani aja. Saya lalu Lumayan banyak. Oke, jadi itu nanti ada filtrasnya, kalau udah kering nanti baru dipisahin lagi, disaring ya, disaring. Ini nak besar marak geres ukuran besar. Ini tandur masak. Oke. Masih bergumpul-gumpul deh mantap masak minyak. Oke, jadi itu. Nah, nanti ini mau dibuang nih ya Bu Minah, atau mau digimanakan? Kalau ini airnya kita tiris, nah ini itu tiris airnya nih. Terus? Barak teh ini le bawa no kan. Nah nani buat kelak teh ini no samping kering besar jerinden. Oke, ini mungkin yang sering dilupakan dari para apa ya, pengekstrak minyak kelapa. Ya, ini jadinya ini air bekas apa namanya, hasil pemisahan kelarutan ini jangan dibuang. Kenapa? Karena ada hasil samping yang tadi yang kita bilang tain lale bahasanya ya, tain lale atau apalah, setiap daerah punya bahasa sendiri. Jadi nanti di hasil di sini di air ini ada di bawah ini yang ngendap. Nah, nanti itu yang kemudian setelah selesai proses ekstrak minyak utamanya, nanti itu bisa dimasak yang bawah itu untuk jadi tain lale. Nah, sebenarnya di sini yang paling banyak dapat tain lale katanya, yang bisa dijual di pasar dan mahal harganya tain lale itu. Jadi oke. Oh, lihat harga segitu bisa nyampe 25.000 harga tain lalenya. Jadi itu farmers, ini adalah proses pembuatan minyak goreng kelapa benar-benar tradisional dari yang tentunya berpengalaman, udah sering buat. Oke, jadi kita bisa lihat prosesnya seperti ini. Oke, itu belum matang ya Bu Mina? Ya mungkin sobat, kita lihat dulu kalau udah mulai. Ini lihat minyak gorengnya sudah dapat. Oke, kita lihat apakah ini. Oke. Ada besar. Sebentar lagi ini akan matang. Oke. Nanti tinggal itu minyaknya itu disaring ya, jadilah minyak goreng kelapa. Jadi ini proses pembuatannya ya. Oke, jadi awetan minyak semane baru dengan sak kuon nu bae. Awet minyak kelapa. Oke. Jadi demikian farmers yang mungkin ingin membuat minyak dari kelapa. Oke, jadi kelapa itu lumayan ya kalau dibandingkan dengan harga minyak sawit yang sekarang. Tentunya dengan cara ini ya kita bisa lebih untung ya, dapatlah ya. Oke, demikian ya prosesnya, semoga teman-teman paham. Kalau nggak paham ya silakan komentar, nanti kita tanyain lagi master minyaknya untuk meminta jawaban. Oke, jadi demikian, dan jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial sederhana yang berkaitan dengan kedesaan kampung dan sebagainya. Oke, salam farmers.